Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Terhadap 4 jenis rezeki yang itu menjadi hak prerogatif otoritas Allah kepada umatnya yang jumlahnya 4, rezeki yang dijamin, rezeki yang dibagi, rezeki yang dimiliki, dan rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Semuanya itu adalah kuncinya harus tawakal. Dan beberapa yang menyangkut definisi tawakal telah kita disampaikan oleh Imam Ghazali seperti yang kita bahas kemarin sore. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal nabiyma bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Wal aqawil inda tarji'u ila asli wahid wa wa antwatina qalbaka ala anqiyami bin yatik wasadda khullatik wa kifayatik. Jadi menurut Imam Ghazali, pendapat-pendapat yang tadi yang disampaikan oleh Syekh Iman Ibnu Umar, oleh Imam Abdullah Al-Barak dan sebagainya yang kemarin sudah kita bahas, maka itulah tarji'u ilal aslil wahid, itu kembali kepada definisi wahid aslun, yang tunggal, yang pangkal. Dan kemantapanmu hatimu bahwa yang menopang bahwa antwatin qalbaka hatimu ala anqiyamika terhadap apa yang menjadi kekuatan tubuh kita, dan juga binyatik wasadda khullatik wa kifatik, maka dengan demikian itu harus percaya kepada Allah, penopang diri, penopang kekurangan kita, untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk menutupi kekurangan kita, dan untuk mencukupi kita tiada lain adalah Allah. Itu kunci dari disebut tawakal. Innama huwa minallah azza wa jalla, karena sesungguhnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, la bi ahadin, bukan karena sesuatu, dunallahi, bukan sesuatu yang selain Allah, ya, wala bi khutumin bid dunya, dan bukan karena juga materi dunia itu. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, kita begini, kita punya pengaruh bukan karena dunia. Allah yang memberi pengaruh kepada kita sehingga mampu mempengaruhi orang lain. Bukan karena kita minat dunia, karena kita punya uang, punya jabatan, kemudian menjadi orang yang sangat berpengaruh, kemudian karena kekuatannya, kekuasaannya, bukan, tapi semata-mata karena Allah. Tuna ghairullah. Wala bisa babin minal asbab, dan bukan karena sebab-sebab itu. Nah, seringkali orang mengatakan kita itu berkuasa karena itu kita pengaruh.
Kan banyak juga orang yang berpengaruh, yang berkuasa tapi tidak punya pengaruh. Karena beliau juga tidak diterima kepemimpinannya, pendapatnya, guidance-nya, arahannya tidak diterima. Berarti dia punya penguasa, punya kekuasaan. Jadi orang diberi kelebihan oleh Allah itu wala bisa batin minal asbab, bukan karena sesuatu yang sebab itu. Karena ada yang lain non asbab tapi tajrid, yang itu memang kehendak Allah. Begitu ya orang yang bertawakal. Tsummallahu subhanahu insya'a sabbabalau makhluqan au khutaman. Kemudian jika Allah rahimahullah berkehendak, maka dia menjadi sebab itu diri seseorang atau makhluk dan materi dunia. Kalau kita diberi kekayaan, diberi jabatan, bukan karena kita, tapi karena Allah. Apalagi karena atasannya, tidak. Semua karena wasilah kita kenal ini, kita menjadi pegawai negeri ini, pegawai BUMN ini, kemudian diberikan kemudahan untuk menjabat. Itu karena Allah. Ya, itu ya, walaupun dihalangi bisa tetap jadi. Karena apa? Sebaliknya, wa insya'a kafahu bi qadrati dunal asbab. Kalau Allah jika dia berkehendak, maka dia akan mencukupi hamba dengan kuasanya. Bi qadri dunal asbab, bukan karena sebab dan perantara itu, bukan. Karena orang banyak juga orang tahu-tahu jadi orang-orang jadi tokoh, padahal dulunya juga biasa-biasa. Kalau orang menjadi tokoh, dia kan aktivis terus. Tapi bisa jadi aktivis terus, tapi belum jadi tokoh juga banyak. Jadi itu ya Bapak sekalian yang perlu kita mengerti tentang apa itu tawakal. Wa idza dzakarta dzalika, telah mengingat semua itu di hatimu, wa tawattanta alaihi wa angkota alqalbi, dan engkau mematrikan atas hal itu di dalam hatimu. Ini betul-betul karena Allah, dan kita menghindari anil makhlukina wal asbab, dan kita begini, kita dapat ini, kita menjadi ini bukan karena makhluk yang menjadi sebabnya. Maka dengan demikian bimarrotin, sama sekali, maka itu semua illallah subhanahu wa ta'ala, itu tiada lain hanya dari Allah dan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad hasolat tawakkalu haqqahu fahadaqatuhu, maka sungguh telah teraihlah tawakal kamu dengan sebenar-benarnya, maka inilah pengertian tawakal yang benar. Jadi karena Allah, belum jadi karena Allah, maka dengan demikian tugas kita adalah masuk dalam posisi makom asbab, ya tetap berikhtiar, tapi tidak boleh mengatakan ikhtiar kita inilah yang akhirnya harus berhasil. Kalau mengharuskan berhasil, berarti memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Padahal kitalah yang mengikuti kehendak Allah. Itu ya Bapak sekalian. Wa amma hisnut tawakkul ba'isu alaihi fa huwa dzikru dhamanillah. Adapun berbentengan, cara membentengi tawakal kita dan menyemangati ketawakalan kita adalah dzikru dhamanillah. Berzikir, mengingat terhadap Allah lah yang menjamin kita, bukan yang lain. Wa hisnu hisni dzikra jalalillahi kamali fi ilmi wa qudrati, dan kubu benteng yang terbaik tawakal adalah mengikat dzikra jalalillah, zikir, ingat terhadap kebesaran Allah, wa kamali, dan kesempurnaan Allah, fi ilmihi, di dalam kesempurnaan Allah, ilmu Allah, wa qudratih, dan kekuasaan Allah, wa nazati anil khulfi,
wasahwi wal azzi wan naqsi. Dan kita meyakini bahwa Allah itu adalah maha suci dan beliau suci dari khulfi, dari ingkar janji, wasahwi dan lupa terhadap janjinya, wal azzi lemah, wan naqsi kekurangan. Allah tidak ada sedikit pun ingkar janji, tidak pernah lupa, tidak pernah lemah, dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Itulah yang disebut dengan muraqabah sifatul kamaliyah, sifat kesempurnaan dari Allah. Dan itu ada di dalam tarekah itu ada 3 muraqabah awal, muraqabah af'al, sifat dan ma'iyah. Itu semua ada amalan batinnya yang kita bisa menjalani tawakal kita secara apa yang disebutkan kamalatul sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fa idza wadzabal abdu ala hadil azkar. Fa idza apabila wadzabal abdu seseorang hamba merutinkan ala hadhil azkar dengan zikir-zikir seperti itu, ba'ashu Allah tawakal, maka hal itu akan mendorong dirimunya kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fi amri rezeki, di dalam semua urusan rezeki. Kalau tidak, maka rezeki akan menjadi awaik, menjadi penghalang atau penggoda kita menuju Allah. Mari kita lanjutkan. Fa idza qila hal jamu abdu tabur rizki. Apakah kalau sudah demikian seseorang mesti harus mencari rezeki dalam kondisi apapun? Imam Ghazali mengatakan faqlam anna rizqal madmun alladzi wal idza'i wal qiyamu la yumkin illa talabu. Kalau urusan rezeki yang dijamin, akan ada rezeki pertama yang dijamin, kita biasa saja, nggak usah takut, makan, karena itu sudah pasti Allah memberi makan, ya, nggak usah takut. Idwa syai'un min fi'lillahi subhanahu abdi, karena itu merupakan sesuatu yang menjadi kekuasaan Allah kepada hambanya. Kal hayatu wal maut, seperti halnya hayat, hidup, maut, layak dirul abdu, dan di mana seorang hamba tidak mampu menghasilkannya, ala taksilihi, hasil dari asbab-asbab tadi, wala taf'i, dan tidak pula menolaknya. Kalau urusan makan, ya udah, Bapak mau makan sehari berapa kali? Paling hanya sekali, 2, 3. Ya cukup itu. Kita tidak apa-apa, ada juga orang yang memberi makan. Jadi itu ya Bapak sekalian, kalau yang rezeki yang dijamin, pasti Allah telah memenuhi janjinya. Wa amal maksum, kalau rezekinya maksum yang dibagi, ya minal asbab, karena ikhtiar sebab-sebab, maka falal yazamu abdi talabul idlah hajatan abdi illa dalik, maka bagi seorang hamba tidak mesti mencarinya, sebab tidak ada kebutuhan bagi hamba kepada hal itu. Nah, Imam Ghazali menyebutkan wa inna mahajatu ilal madmum, dan sesungguhnya kebutuhan hamba hanya kepada rezeki yang dijamin, yaitu wa huwa minallahi ta'ala wa fi dhamanil ta'ala, yaitu rezeki yang berada dalam tanggungan Allah. Tapi kalau rezeki yang dibagi, maka ikhtiar ada, tapi tidak harus menjamin berhasil, tapi ikhtiar. Tapi Allah tahu terhadap kasabnya, upayanya seseorang hambanya. Ya, jangan memaksa kepada apa yang kita upayakan pasti berhasil, itu yang tidak boleh. Nah, wa amma, bagaimana dengan firman Allah, wabtaghu min fadlillah, bertebarkanlah kamu di muka bumi untuk mencari Allah.
Maka ayat dari itu semua adalah begini, keterangan dari Imam Ghazali. Wakila balwa rukhsah. Orang yang berikhtiar ingin menambah tidak hanya sekedar makan, itu adalah dispensasinya Allah. Orang kaya juga ibadah, orang biasa-biasa juga ibadah, kata kuncinya ibadah. Tapi boleh orang melebihi dari sekedar makan. Karena itu rukhsah. Ya, itu ya rukhsah Allah. Yang penting tidak lupa ibadahnya. Idwa amrun waridun ba'dal khoter. Tetapi hal itu adalah perintah yang datang setelah adanya larangan di ayat tadi, wabdu min fadillah. Maka dengan demikian kita bertebaran di muka bumi, tidak boleh diam, tetap berikhtiar. Fayakunu bimanil ibahah. Maka dengan demikian menurut Imam Ghazali, orang yang mencari rezeki lebih dari sekedar makan itu dispensasi dan dalilnya hukumnya adalah ibahah, mubah. Karena itu mengapa ada orang yang saya nggak mau terlalu kaya, nanti hisabnya terlalu banyak. Yang penting saya cukup untuk makan. Ya nggak apa-apa, itu nggak dosa. Toh orang yang berinfak itu kan sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya X plus, maka X plus yang harus dinafkahkan, sedekahkan. Kalau tidak mampu, ya sudah semampunya. Itu ya. Labi makna ijabati wal Islam bukan berarti makna yang diwajibkan dan dimestikan, tidak. Kalau dimestikan pasti semua akan kaya semua. Dan pasti nyatanya kaya. Ternyata Allah Maha Adil. Ada yang kaya, ada yang tidak, ada yang cukup. Yang penting semuanya itu berkah. Itu ya Bapak sekalian ya, itu terhadap rezeki yang rezeki yang dibagi. Kalau tadi kalau yang dijamin udah ya. Nah sekarang fa inkila lakin lihadza rizqul madmun, adapun rezeki yang dimiliki ya, lihadza rizqul madmunun, rezeki yang dijamin ini memiliki sebab. Apa mesti kita harus mencari sebab? Misalkan kita mau kaya, ya sebabnya kita cari. Kalau kita tidak harus kaya, ya udah kita terima yang ada, yang penting ibadah. Karena hukumnya tadi orang kaya itu mubah, bukan fardhu ain. Walaupun tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Nah, kila lahu jawabannya, la yalzamu kadzalika idla hajatal abdi ilahi id Allah subhanahu yaf'alu bisabab. Tidak mesti bagimu mencari harus sebab-sebab. Saya gini, tidak mesti. Karena apa? Karena tidak perlu bagi seorang hamba kepada hal itu, karena semuanya itu faktanya karena yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab kita cari, tapi bukan karena sebab kita berhasil. Kita berhasil karena Allah lah yang menentukan sebab itu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, itu ya. Famin aina jazamuka tolabus sabab, maka alasan dari mana yang mengharuskan kamu mencari sebab? Jadi pantai rai saja, mengalir saja, ada rezeki kita bagi, kurang rezeki ya sesuai dengan kemampuan kita. Tsumma innallaha ta'ala dhamina laka dhamanan mutlaqan. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin untukmu secara mutlak min ghairi syarti talabi wal kasbi, dengan satu jaminan yang mutlak dengan tanpa syarat mencari berusaha. Itu hak Allah. Kita itu ikhtiar, tapi menentukan Allah. Karena itu sebabnya itu mencari sebab adalah mubah. Oke, menurut
Imam Ghazali. Qala Allah Ta'ala wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bukankah tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi selain Allah yang memberi rezekinya? Nah, karena itu ini yang dijamin tadi. Jadi kita nggak usah memastikan kalau saya kerja keras pasti kaya, enggak. Ya, itu hak Allah. Tsumma kaifa yasihu ayyamura 'abdu bi talabi ma la ya'rifu makanahu. Kemudian bagaimana bisa dibenarkan bahwa Allah memerintahkan seorang hamba untuk mencari sesuatu yang ia tidak tahu tempatnya. Kalau orang tidak tahu ujungnya, tempatnya, dan tiada lain itu hanya Allah, maka mana mungkin seseorang itu memaksa Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini pengertian umumnya seperti itu. Nah, karena itu kalau kita mendekatkan diri pada Allah, maka itu terkena apa? Akan mendapat rezeki yang keempat itu, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Bukan yang dibagikan, bukan yang dijaminkan. Nah, karena itu fayutlubuhu, lalu kok kamu memastikan dengan caramu pasti berhasil? Kan tidak mungkin, kata Imam Ghazali. Idla ya'rifu ayu sababin miharizukal alladhi yatanawalahu. Karena seorang hamba tidak tahu sebab yang manakah dari berbagai sebab itu sebagai rezeki yang bisa diperolehnya, bukan karena sebab yang lain. Allah memberi lebih kita bukan karena apa yang kita lakukan kasab-kasab kita. Karena memang Allah menghendaki kamu kaya. Kamu diberi kelebihan. Nah, kalau karena sebab itu, maka Allah menjadi tempat yang kita pressure agar Allah mengikuti kita. Terbalik. Tidak seperti itu ya, Bapak sekalian. Walladzi yasiru sababa idzaihi wa tarbiyatihi la ghairun. Dan sesuatu manakah yang menjadi penyebab kamu bisa tumbuh sehat bukan dari yang lain, itu karena Allah. Maka fal wahidu minna la ya'rifu dzalika sabab bi'ainih, maka seorang pun dari kita tidak akan mengetahui penyebab itu dengan sejatinya, min aina hasulahu, dan kapan dari mana sebab apa dia berhasil, dan hanya satu kata, Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tawakal itu. Fala yasihu taklifuhu, maka tidaklah sah ya orang yang memberikan pembebanan bahwa seorang itu mendefinisikan taklifnya orang yang kasab pasti harus berhasil, itu tidak boleh. Fata'ammala rasidan fa innahu bayyinun, maka renungkanlah itu dengan cerdas karena sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang sangat jelas. Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang maha berkehendak, Allah lah yang maha menentukan. Kami lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Tsumma hasbuka annal anbiya'u shalawatullahu alaihi salam wal auliya'i wassolihin al mutawakkilin. Kemudian cukup bagimu bahwa para Rasulullah, para Nabi Allah, para wali Allah itu tawakal. Lam yutallabu rizqan. Beliau hidupnya tidak mencari rezeki, tapi hidupnya berkelebihan. Rasulullah berlebihan, para wali aulia cukup untuk makan, bahkan sangat lomo untuk memberikan sesuatu meskipun tidak berlebih-lebihan. Para kekasih Allah, wali juga seperti itu. Dan orang itu karena apa? Karena mutawakilin, termasuk orang tergolong orang tawakal karena Allah mencukupi, karena beliau, Bapak Ibu sekalian, makomnya makom tajrid. Makom tajrid itu tidak usah neko-neko, Allah sudah memberi rezeki, tidak hanya dijamin, tetapi juga yang dibagi, juga dimiliki, dan yang keempat juga yang dijanjikan oleh Allah. Lam yatlubu rizqan, beliau itu, para wali Allah itu tidak mencari rezeki fil akfari wal a'ami,
dan dia tidak menjadi bagian hidupnya itu sebagaimana umum seperti kita, watat jaratu ibadah, dan beliau adalah menfokuskan diri semata-mata beribadah. Jadi ini makomnya makom tajrib yang menfokuskan ibadah pada Allah, maka Allah memberi rezeki yang berkecukupan. Jadi Bapak sekalian, kita mulai mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang memastikan sebab itu yang harus kita yakini yang menyebabkan kita sukses. Bukan. Yang menjadikan kita sukses adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang tidak melakukan sebab tapi diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, yaitu kaum aulia, para sholihin, dan juga para wali, nabi, rasul. Wabil ijma, dan menurut istima, kesepakatan ulama, annahum lam yakunu tarikini amrillahi ta'ala wala asinilahu ta'ala fidalik. Mereka tidak menjadi orang yang meninggalkan perintah Allah, bukan orang yang durhaka, dan mereka adalah betul-betul yang tercukupi kebutuhannya. Tadi para wali tadi, rasul, wali, kaum sholihin, dan orang ulama khos, itu semua orang ahli karomah, itu dicukupi kebutuhannya, dan beberapa jenis rezeki yang lain. Fatabayyana laka an talaba rizqa wa asbahu laisa bi amri lazimil abid, maka jelaslah bagimu bahwa mencari rezeki dan berbagai penyebabnya bukanlah perintah yang wajib bagi seorang hamba. Yang penting ikhtiar, jalani yang ada. Kalau seperti itu kita berarti tawakal, qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, fa in qulta hal yazidu rizqu bitalbi wa hal yanqusu bitarki talib. Apakah rezeki yang dapat itu karena bertambah itu karena upaya kita, dan apakah rezeki dapat berkurang dengan tidak mencari? Nah, ini masalah yang akidah ini. Maka dengan demikian, qultu kalla fa innahu maktubun fil lauhil mahfuz. Katakan sekali lagi tidak, karena sejujurnya rezeki yang dibagi itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, muqaddarun wa muaqqatun, yaitu yang sudah ditentukan dan terpastikan, wala tabdila li hukmillahi wala taghyira li qismati wa kitabihi, dan tidak ada pertukaran bagi keputusan Allah, dan tidak ada perubahan bagi yang dibagikan oleh Allah kepada hambanya sesuai dengan wa kitabi, dengan catatan. Jadi Bapak sekalian, ini intinya kita tidak boleh iri. Ada orang lebih, yang kita ireni itu kalau orang itu ahli ibadah. Kalau urusan dunia tidak usah diireni. Hadza huwa shahih inda ulama inna radhiyallahu an. Inilah pendapat yang paling sahih, dan inilah yang betul-betul menjadi ketentuan para ulama radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan ridho kepada beliau. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ngaji kita ini melengkapi dari tentang tawakal, tentang rezeki, dan tidak lain ditujukan agar kita itu memahami posisi kita dalam urusan rezeki, dan satu kata, tawakal, dan semuanya minallah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih akhirul kalam. Semoga Allah meridhai membimbing kita. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.